Smartphone dengan harga di bawah 3 jutaan memang menarik karena harganya yang pas dan sesuai dengan dompet orang Indonesia pada umumnya. HP di rentang harga ini dianggap pas karena biasanya sudah menghadirkan spesifikasi yang mumpuni dan menyuguhkan fitur yang komplit, baik dari segi performa, kamera, ataupun daya tahan baterai. Meskipun belum secanggih ponsel papan atas, fitur-fitur yang dihadirkan sudah cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Lantas, apa sajakah HP dengan harga di bawah 3 juta yang layak untuk dipilih saat ini? Simak daftarnya pada video yang telah kami rangkum berikut ini. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor HUD gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Tecno Pova 4 Pro ini membawa spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam hal performa, sehingga akan cocok untuk digunakan bermain game, bahkan game berat sekalipun. Mulai dari chipsetnya yang telah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang memiliki performa tangguh dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini menjadi lebih cepat karena dibangun oleh 8 inti CPU menggunakan teknologi Hyper Engine 2.0 dan didukung oleh pengolah grafis GPU Mali G57. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP 53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP 53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Helio G96 meraih skor Antutu versi 9 sebesar 323 ribuan. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90 Hz untuk meningkatkan pengalaman visual saat scrolling dan bermain game. Bedanya, kini Redmi 10 5G membawakan konfigurasi dual kamera alih-alih 3, namun dengan resolusi lensa utama 50 megapiksel yang lebih tinggi. Vivo Y series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan.
Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristaline matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset MediaTek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus.